Apakah kalian ridho kalau PKI memimpin Indonesia? Apakah kalian ikhlas kalau Jokowi yang PKI memimpin Indonesia? Kita siap perang dengan PKI. Setuju rekan-rekan sekalian? Jokowi PKI, kawan-kawan saya, betul? Ya. Malaysia, ingat, darah keturunan PKI akan tetap mengalir kepada anak cucunya dan dia akan tetap menjadi pengkhianat. Bohong kalau tidak. Kamu picak yang mengatakan bahwa negara lain tidak eksis lagi. Picak. Matamu picak. Kau PKI jangan jadi jahanam kau Jokowi ya. Kau jangan jadi jahanam. Kau masukkan PKI ke Aceh. Kau disuruh mundur tak mau mundur. Kau ni mau disniper di kepala kau baru kau mundur juga sekali dengan nyawa kau masuk dalam kubur. Jokowi jangan kurang hajar. Aceh tempat saya lahir, negara saya, tanah saya. Jangan kau nak memainkan dengan bangsa kita. Kau permainkan bangsa kau, bangsa Jawa, itu hak engkau. Jangan kau permainkan umat-umat Islam yang ada di bumi Aceh. Saya sarankan kepada engkau Jokowi, laknatillah. Kau Jokowi di zaman kau sekarang sudah melampau. Berapa ramai dah orang yang kau tangkap, orang penjarakan orang-orang yang mengkritik kau. Sedangkan negara Indonesia negara demokrasi, tapi yang mengkritikkan kau semua kau polisikan orang. Sekarang polisi-polisi semua kau sogok. Kalau polisi melawan kau buang jabatan, tentera-tentera semua kau sogok. Tentera melawan kau buang jabatan, sehingga kau hancurkan umat Islam dengan umat Islam. Sungguh jahanam hidup kau Jokowi. Kau tak tahu malu persis, kau macam buka babi. Kamu bukan Pancasila, kamu musuh Pancasila. Itu ciri khas PKI. Tapi kalau dia sudah kuat, Pancasila mereka hilangkan menuju komunisme. Ya, gitu. Bahan komunis itu ada, begitu. Karena memang saya mengamati cukup lama. Puncaknya pada tahun 2008 itu pelajaran sejarah tentang G30 SPKI sudah tidak ada di semua sekolah. Sudah dicabut tidak semuanya. Ini suatu hal yang penting. Ada peristiwa kelam, gitu. Ada peristiwa kelam. Kok tiba-tiba dihapus? Tidak mau gitu pasti tangan-tangan kan? Ada tangan-tangan kuat yang sampai bisa menghapus itu. Karena dengan pernyataan Pak Gatot yang pada saat itu menyatakan ada sahabat dari salah satu partai politik yang mengatakan hati-hati ketika memutar film G30 SPK ini akan menjadi ancaman bisa dicopot dari jabatan sebagai Panglima TNI. Sahabat tersebut ketemu sama saya, Pak Gatot, hentikan. Kalau tidak, saya tidak bisa jamin bisa dicopot. Itu sahabat saya mengingatkan seperti itu. Peringatan sahabat saya itulah yang meyakinkan saya bahwa itu harus terus gitu. Sahabat Pak Gatot itu menyatakan bahwa ini menjadi sebuah peringatan, harus hati-hati atau ketika memutar ini bisa menjadi sebuah ancaman, bisa dicopot dari jabatan. Beliau senior di PDI, ya kan? Mungkin beliau mengetahui atau apa saya tidak tahu, tetapi beliau karena sahabat dengan saya, mungkin sayang dengan saya, menyampaikan hal tersebut gitu. Cek fakta. Benarkah Jokowi keturunan dari keluarga yang tersangkut PKI? Dilansir dari suara.com, belum lama ini beredar kabar di media sosial yang menyebut Presiden Republik Indonesia Joko Widodo adalah anak dari orang tua yang terafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia. Salah seorang pengguna Facebook bernama Abi Arjuna Jaka menulis bahwa Presiden Jokowi bukan anak kandung Sujatmi, melainkan anak kandung Sulami, perempuan yang diduga mantan anggota Gerwani, organisasi perempuan yang berafiliasi dengan PKI. Seburuk-buruknya manusia adalah anak yang mendurhakai ibu kandungnya, dan pemimpin yang paling terburuk dari yang paling terburuk adalah Presiden Jokowi. Karena Jokowi memiliki sifat munafik, keji, zalim, menyamar jadi orang Islam, dan mendurhakai kedua orang tua kandungnya, yang bernama Wijiatno dan Sulami, tulis Abi Arjuna Jaka. Namun, apakah tuduhan tersebut benar? Berdasarkan penelusuran turnbackhawk.id, jaringan suara.com, diperoleh sejumlah fakta yang menunjukkan bahwa tidak benar jika Jokowi adalah keturunan keluarga PKI. Pasalnya, unggahan tersebut merupakan hasil olahan dari berbagai sumber yang dipelintir. Nama Sulami yang dimaksud oleh Abi Arjuna Jaka sempat viral. Saat itu, seorang pengguna Facebook bernama Hendy Subandi melampirkan sebuah foto perempuan tua yang diduga Sulami sedang berdiri di samping Jokowi.
Ia menyebut perempuan itu sebagai anggota gerwani sekaligus ibu kandung Jokowi. Pria itu kemudian mengaku mendapatkan informasi tersebut dari buku berjudul Jokowi Undercover yang ditulis Bambang Trimulyono. Sementara faktanya, Bambang penulis buku tersebut tak dapat membuktikan kesahihan informasi. Hampir seluruh informasi yang ada di dalam buku Jokowi Undercover adalah klaim atau opini pribadi karena ia tak dapat menunjukkan bukti legal. Dari penjelasan di atas, maka bisa dipastikan bahwa unggahan milik Abi Arjuna Jaka yang menuduh Presiden Jokowi sebagai keturunan PKI adalah kabar hoaks. Unggahan tersebut diolah dari sumber yang terbukti salah, lalu menarasikan ulang, sehingga menghasilkan informasi yang menyesatkan. Di Bandung, Jokowi luruskan isu PKI hingga antek Cina, dilansir dari Republika.co.id Bandung. Calon Presiden RI Joko Widodo meminta tim pemenangannya cepat menanggapi setiap isu dan fitnah yang berkembang. Permintaan itu disampaikan Jokowi dalam pertemuan caleg partai koalisi dan konsolidasi partai pendukung Jokowi di Hotel Astria Bandung, Jawa Barat. Di Jawa Barat, akhir-akhir ini hoak dan fitnah mulai menanjak tajam, jadi harus dikonter dengan baik, ujar Jokowi dalam sambutannya. Jokowi mengatakan mengenai isu dia antek asing sudah mulai 4 tahun lalu disampaikan terus, padahal blok Mahakam sudah puluhan tahun dipegang asing. Tapi sejak 2016 diserahkan ke Pertamina, itu banyak yang gak tahu, katanya. Untuk menjawabnya, kata dia, para pendukung dan relawannya cukup menjabarkan fakta bahwa pengelolaan blok Mahakam dan blok Rokan yang awalnya dikuasai Jepang dan Amerika Serikat kini 100% jadi milik Indonesia melalui Pertamina. Saham Indonesia di Freeport di Papua pun dari awalnya hanya 9% menjadi 51% secara hukum, perjanjian dan kesepakatan. Itu sangat sulit mendapat tekanan dari mana-mana, bukan hal mudah, paparnya. Menurut Jokowi, kemudian dirinya kerap disebut sebagai antek Cina dengan alasan kini terdapat 10 juta pekerja asal Cina di Indonesia. Jokowi menjelaskan bahwa data 10 juta tersebut bukanlah data pekerja, melainkan jumlah wisatawan Cina ke Indonesia. Padahal kata dia, dari 78.000 tenaga asing total di Indonesia, dari Cina 24.000, sementara TKI Indonesia yang ada di Cina 80.000, di Hong Kong 100.000 dan lainnya ratusan ribu. Kemudian di Uni Emirat Arab, kata dia 80% pekerjanya adalah pekerja asing, Arab Saudi 33% adalah pekerja asing, Brunei 32%, Singapura 22%. Nah, di Indonesia 1% juga tak sampai, katanya. Jokowi mengatakan sekarang pun isu yang menyatakan bahwa dirinya adalah PKI kembali ramai. Jokowi pun hanya meminta masyarakat bertanya kepada masjid-masjid di sekitar rumah dirinya, orang tuanya, dan keluarganya di Solo. Mengenai isu kriminalisasi ulama yang ditujukan kepadanya, Jokowi meminta masyarakat berpikir kembali dan mengingat ulama mana yang didiskriminalisasi, sebab wakil Jokowi di Pilpres 2019 pun adalah ulama, yakni Ketua MUI. Kebangkitan PKI Blitar Selatan terungkap dari bungkus rokok. Partai Komunis Indonesia atau PKI mencoba bangkit lagi melalui proyek Blitar Selatan, Jawa Timur. Pada akhir 1967, tokoh-tokoh PKI yang lolos dari peristiwa 30 September 1965 atau G30S mencoba menghimpun kekuatan kembali. Olah Utapaya, Surahman, Rewang, dan sejumlah pimpinan lapis kedua PKI lainnya diam-diam hijrah ke Blitar Selatan. Mereka mencoba mempraktikkan tesis kritik otokritik atau KOK Sudirman yang terinspirasi dari tulisan Mao Tse-tung. Dalam keadaan remuk reda, para kader PKI mencoba mengubah taktik perlawanannya menjadi perjuangan senjata atau perjuta. Tesis KOK merupakan revisi dari tesis dua aspek DN, Aidit yang dinilai keliru sekaligus berakibat hancurnya organisasi. Blitar Selatan dijadikan basis perlawanan bersenjata oleh PKI. Kegiatan ini dimulai sejak akhir 1967. Tulis Yao Kioktan dalam buku G30S dan Kejahatan Negara. Dalam konsepnya, perjuta yang disiapkan PKI di Blitar Selatan melibatkan kekuasaan rakyat secara penuh. Petani dan buruh di desa-desa akan dipersenjatai. Tokoh Sopsi Muhammad Munir yang menjadi salah satu pimpinan operasi Blitar Selatan mengatakan kegiatan Blitar Selatan tidak bisa ditutup. Saat ditangkap dan kemudian diadili di persidangan, Munir berdalih PKI berhak melakukan perlawanan karena terus dikejar dan diserang secara kejam oleh rezim militer Soeharto.
Kedatangan para tokoh PKI di Blitar Selatan mendapatkan sambutan hangat penduduk. Hal itu mengingat pada pemilu 1955 PKI mendulang suara besar di Blitar, terutama di wilayah selatan. Di awal datang, para pemimpin PKI begitu dihormati. Setiap ada perjamuan, penduduk tak pernah lupa membawakan oleh-oleh makanan. Sambutan hangat itu membuat para pimpinan PKI lupa diri. Mereka malah membuat jarak dengan rakyat. Mereka tidak membaur dengan warga desa, tidak makan bersama, tidak tinggal bersama, tidak bekerja bersama. Mereka cenderung bersifat sebagai atasan yang perlu menerima pelayanan istimewa bagaikan raja-raja kecil di desa-desa. Para pimpinan PKI juga memperlihatkan tabiat sebagai warga kota. Kebiasaan hidup berjoyous di kota diperlihatkan di Blitar Selatan. Meskipun tinggal di desa-desa, berharap kader masih ingin memperoleh makanan dan rokok dari kota. Melalui kurir-kurir, mereka membeli barang-barang keperluan dari kota, seperti rokok gula garam, bantul, jus samsu, dan kacang klip-klip hiam. Tanpa disadari, sampah-sampah bungkusan makanan dan barang-barang dari kota itu menarik perhatian para petugas keamanan negara. Dari penyelidikan diketahui bahwa barang-barang itu tidak mungkin milik warga desa. Ini mempermudah pasukan perupas untuk mengetahui di mana para tokoh PKI bersembunyi, di mana basis koordinasi gerakan bersenjata dilakukan. Tulis Yao Gyokjan dalam G30S dan Kejahatan Negara. Gerakan PKI di Blitar Selatan tidak berumur panjang. Penduduk yang semula menaruh hormat berubah tidak simpatik setelah PKI melakukan aksi perampokan, apalagi yang sejumlah menyasar orang-orang kaya kemudian meluas ke siapa saja. Rakyat Blitar Selatan berbalik membantu operasi militer yang digelar rezim Soeharto. Di sisi lain, kehancuran gerakan PKI di Blitar Selatan dipercepat adanya tokoh-tokoh yang berkhianat setelah tertangkap. Pada tahun 1968, upaya PKI untuk bangkit lagi dan gerakan perjutaan di Blitar Selatan praktis gagal total. Pimpinan PKI awalan Hotapea dan Surahman tewas dalam sebuah serangan. Semua tokoh PKI yang terlibat dalam gerakan KOK di Blitar Selatan juga ditangkap dan dibunuh. Banyak tokoh PKI yang tertangkap ternyata menjadi pengkhianat, membocorkan sebuah rahasia dan jaringan PKI semasa bersama Blitar Selatan.